صلوا على النبي محمد. يسوءني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشما بين أهلي. يسوءني من زماني ما أرى فيه من اختلاف فشما بين أهلي. إليك يا رب أشكو كل حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya sebagai umat muslim, sebagaimana kita menaruh harapan sebagai umat muslim, sebagaimana kita mengimani dan meyakini sebagai umat muslim bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menebarkan salam di muka bumi ini dengan penuh perjuangan. Rasulullah berjuang menebarkan salam itu dengan keringat, dengan darah. Kalimat salam begitu singkat dan sederhana, tetapi kalimat salamlah awal mula perjuangan baginda Rasulullah SAW, sehingga Islam begitu luas bahkan menjadi yang terbesar di muka bumi ini. Musuh-musuh kita, orang-orang yang tidak senang dengan agama kita, orang-orang yang tidak senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengukur rakat mubakat dan bersatunya kita umat muslim adalah dari seberapa besar salam ditebarkan di muka bumi ini. Salam sunnah diucapkan, namun wajib dijawab. Ketika dengan semangat kita membicarakan perkara dunia, maka sudah sepatutnya lebih semangat kita dalam mengucapkan dan menjawab salam. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, ulun ucapkan kembali kalimat sederhana dengan riang seberataan warga Tamban yang dikasihi dan disayangi oleh Allah serta dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah salam kita malam hari ini bergetar hingga ke aras, sehingga membuat para malaikat cemburu terhadap umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah para musuh-musuh Islam bergetar mendengar jawaban salam dari umat muslim yang begitu mencintai Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang begitu mencintai kekasihnya Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita mengucapkan salam. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan meminta perlindungan kepada Allah, berharap dan munajat kepada Allah agar hati, pikiran, perbuatan serta ucapan kita dilindungi oleh Allah dari bisikan-bisikan syaitan yang setiap saat selalu bisa saja menyesatkan jiwa-jiwa kita. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim mampu melindungi jiwa setiap muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kita mulakan kalimat Bismillah sebagai pembuka pintu rahmat untuk kita umat muslim di semesta raya ini, khususnya bagi pian, bagi kita seberataan yang ada di desa Tamban ini yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat singkat yang mewakili perwujudan rasa syukur kita atas tiap-tiap nikmat yang diberikan dan diamanahkan oleh Allah kepada kita, atas tiap-tiap anugerah yang mana Allah titipkan kepada kita. Singkat kalimatnya, tetapi insya Allah para malaikat sebagai perintah petugas-petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat dan menjadikan kita sebagai hamba yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan baginda Rasulullah dan beserta sahabat-sahabatnya, alhamdulillah kita bisa berhadir di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, semua karena perjuangan baginda Rasulullah beserta para sahabatnya memperjuangkan agama Allah, hukum-hukum Allah, sehingga sampai ke telinga kita, menggaung di dalam iman kita. Dengan ringan kaki kita melangkah berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, seluruh keluarga, sahabat dan kerabat kita, melindungi kampung kita, keluarga kita, menjadikan kita hidup dalam keadaan beriman, mati membawa serta iman, dan seluruh anak cucu kita dipeliharakan di dalam iman, Islam dan ihsan. Dan mudah-mudahan mati kita membawa serta iman yang sempurna, husnul khatimah, dan serta anak cucu kita pun husnul khatimah ila yaumil qiyamah, dilepaskan siksa kubur, dijauhkan daripada api neraka, dimudahkan meniti titian siratal mustaqim, dimasukkan dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi hisab. Amin, Allahumma amin. Sudah, bolehkan aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenankan ulun menyampaikan rasa terima kasih lawan pian seberataan, wabil khusus kepada para alim ulama, kepada para habaib wasyara'ib asatidah, kepada warga masyarakat baik yang ada di dalam lingkungan kampung Tamban ini maupun yang dari luar. Ulun berterima kasih karena pian sudah membukakan pintu silaturahmi bagi kita seberataan, sehingga malam hari ini kita bisa bertatap muka, bertemu muka untuk yang kedua kalinya. Yang pertama dulu ulun pernah masuk sini waktu haul di makom di Palbrantai 16 sendiri. Setelah di sini 20 berapa tinggiran daratnya. Alhamdulillah. Sekaligus ulun berterima kasih juga tidak lupa sebagai manusia yang penuh dengan kealpaan, kehinaan, aib dan dosa, kesalahan, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dari hati yang paling tulus demi Allah dan baginda Rasulullah, ulun banyak-banyak meminta ampun, meminta maaf, minta ridho halal lawan yang seberataan. Khususnya rasa terima kasih dan ampun maaf ini ulun sampaikan kepada ayahanda kita, guru kita, kepada pimpinan kita al-mukarramun wal-muhtaramun, ayahanda Guru Haji Basman yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur Sidi, melancarkan jasmani Sidi, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan Sidi, dan mudah-mudahan kita istiqomah bersama-sama mengikuti jejak langkah Sidi, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ulun juga banyak-banyak minta ampun dengan pian karena ada sedikit kesalahan sehingga ulun tadi datangnya sangat terlambat. Kesalahannya, ulun mencatat di dalam jadwal bahwa terjadwal maulid dimulai setelah sholat isya. Jadi ulun memperkirakan kemungkinan ulun tadi dari Kapuas bisa sampai 1,5 jam di dalam perjalanan menuju ke pinggiran ini. Ternyata karena sesuatu hal, kadang-kadang acara sudah selesai tapi ada hajat-hajat orang lain yang kemungkinan jadi waktu menjadi terlambat, dan
Ulun tadi dari Kapuas setelah salat Isya. Karena acara tadi pagi dan tadi siang itu di Kapuas, malam ini juga ulun masih ke malam di Kapuas karena besok pagi di Catur, siangnya di Palingkau, malamnya di Kapuas. Jadi sekali lagi ulun bertakun pian mampunikah, memaafkankah, ikhlas saja kalau ulun datang terlambat. Alhamdulillah 22 orang nang menyemati pian ikhlas saja kalau memaafkan ulun. Supaya kita kada berurusan di akhirat. Supan ulun umatnya Rasulullah mengecewakan dengan baginda Rasulullah karena keterlambatan datang, padahal ini sudah sangat alhamdulillah. Kenapa demikian? Ulun memperkirakan kondisi jalan masih tetap sama. Terakhir ada ulun masuk ke kilometer 6 ke Majelis Nurul Harli waktu itu kurang lebih sekitar 7-8 bulan yang lalu. Jadi ulun kira jalan kondisinya masih mirip-mirip kayak semalam. Sedikit aja yang rusak. Ternyata tadi begitu masuk bertambah rusak lah. Tambah rusak. Mudahan karena pian di sini cepat dapat perbaikan. Dan dulu pernah takut di sini kenapa kondisi jalanannya rusak. Jadi hujan menjawab pakar karena di sini pembakalnya karena mau diaspal. Mana pembakalnya? Ada apa pembakalnya? Kita ada hadir ataupun ada hadir mungkin di belakang sedang simpan-simpanannya. Ada kan? Atur jalan kan? Masya Allah. Pembakal sehat teruslah. Tadi turun mobil ulun sempat bertakon ulun pembakal. Jalur pembakal bujurkah pian kada mau diaspal? Ada aja sedih dusta. Ulun mau jadi aspal RT yang ada mau dituyuki batu. Tarelah pembakal lah ulun memfitnah pian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pastinya tadi sudah dibacakan, dikumandangkan. Sintut Durar telah dibaca pian bersama-sama mendengar setelah salat maghrib. Betul kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat Quran juga sudah dikumandangkan. Maka sempurnalah rahmat Allah diturunkan di tengah-tengah kita. Salawat baginda Rasulullah dikumandangkan. Allah mengatakan ketika kita malam hari ini memperingati Isra wal Mi'raj, juga sebagai warga Kalimantan khususnya suku Banjar pada khususnya, bahwa ketika bulan Rajab masuk 16 tahun telah berlalu, pastinya kita mewujudkan rasa rindu kita dengan salah satu sosok, salah satu figur yang kita cintai dan kasihi serta kita muliakan, yaitu sosok Al-Alim Al-Fadil Al-Arif Billah, sosok Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang dengan penuh rasa hormat kita tempatkan menyebut beliau dengan panggilan Abah Kudus Mumpuni. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini tentunya di dalam hati kita masing-masing ditanamkan oleh Allah rasa mahabbah, rasa cinta kepada beliau. Ini satu pertanda bahwasanya beliau adalah seorang hamba pilihan yang mana memilihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya tidak mudah untuk mengumpulkan umat manusia hambanya Allah, umatnya baginda Rasulullah di tempat seperti ini dengan segenap keadaan. Ada nang tadi sore pusang hutang panci belum bayar, ada nang pusang arisan kada kau bayar, ada nang pusang kada dibayarkan bini begini lagi. Macam-macam keadaan kita, tetapi begitu berkumpul di sini, insya Allah hati kita digembirakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ulun kalau yang hendak berbini tadi kada diberikan bini, ulun tepuya minta maaf, minta reda. Siapa yang hendak berbini tadi angkat tangan. Kada ada anaknya. Ini nang bujangan hendak berbini, nang bujangan hendak berbini. Nang bujangan bebiniannya hendak laki, nang sudah berbini pak hendak saja lagi berbini. Anda ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala jami' ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam bulan Rajab malam ini kalau tidak khilaf adalah malam ke-13. 1400 tahun nang silam
bulan Rajab ini, tepatnya pada malam ke-27, terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena malam tersebut Allah menunjukkan kekuasaan sifatnya. Kepada siapa? Kepada kita, hamba Allah, umatnya baginda Rasulullah di segenap semesta raya, kepada semua makhluknya. Kemudian Allah menunjukkan kesempurnaan zatnya kepada siapa? Kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyempurnakan kita umat manusia, hambanya, umatnya baginda Rasulullah, pada malam 27 Rajab sebagai manusia, dengan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Zat Allah begitu sempurna, maka keimanan kita yang kuatlah meyakini tentang adanya dan mengimani tentang adanya. Sekalipun tidak ada satupun di antara kita yang suah, yang pernah melihat bagaimana itu sempurnanya zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya baginda Rasulullah yang Allah inginkan untuk melihat kesempurnaan zat semasa hidupnya. Sekali dalam umur semesta raya tidak akan pernah terulang dan terjadi pada siapapun peristiwa mi'rajnya baginda Rasulullah, hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akan ada orang datang ke kampung kita, kemudian mengatakan ia telah datang dari Isra wal Mi'raj, itu pian perlu ditakuni orang. Apa yang pian takuni? Pian takuni 5 tambah 5 sama dengan berapa? Bila ia menjawab sama dengan 8, maka sadang-sadang pian berpikir-pikir. Ya, karena peristiwa itu dikhususkan sekali untuk pembelajaran, untuk memecah misteri dari pertanyaan keimanan-keimanan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, peristiwa Isra wal Mi'raj, zatnya sempurna. Kemudian Allah menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Dalam sifat Allah ada namanya sifat kudrat dan iradah. Allah menghendaki dengan kuasanya terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian Allah memilih bahwa orang yang mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kekasih yang disempurnakannya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 sudah. Zat sidin yang sempurna dinampakkan pada Rasulullah. Kemudian sifat sidin yang sempurna dinampakkan dalam af'al peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, orang yang dipilih sidin adalah orang yang sempurna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, intisari dari perjalanan mi'rajnya baginda Rasulullah mempertemukan zatnya dengan kekasihnya, yaitu untuk menerima satu perintah, yakni perintah wajib sholat 5 waktu. Apa manfaat dan faedah sholat 5 waktu? Untuk menyempurnakan kita umat manusia, umatnya baginda Rasulullah, sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah Ta'ala, disempurnakan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Artinya amun kita kada hendak disejajarkan lawan warid, kada hendak disejajarkan lawan itik, ayam dan angsa, maka kerjakanlah perintah sholat 5 waktu. Kenapa? Sebabnya amun itik lawan warid lapar, ini perlu makan. Kita pang bila lapar perlu makan kah kada kah? Jawab makan pang. Makan kah kada kah? Kada banyak namanya itik. Makan kah kada kah? Lapar sudah. Artinya sama sudah. Kalau bila itik inya haus perlu minum atau kada? Perlu. Bila itik atau warik keuyuhan kelapahan perlu makan minum, perlu istirahat atau kada? Perlu. Dan bila inya hendak memakan perlu berikhtiar, bekerja keras atau kada? Bekerja keras. Sama dengan kita. Maka yang membedakan antara diri kita lawan hewan adalah sembahyang. Ada.
Aku kada menggawi sembahyang. Kenapa? Orang yang menggawi sembahyang itu ilmunya belum sampai kelas kulit anak TK. Adalah itu pelajarannya di sini. Mandang curiga. Adakah kadang? Alhamdulillah kadang. Kenapa kadang? Karena berkah ada muallim ayahanda al-mukarram Kiai Haji Muhammad Basman. Lalu kampung kita terlindungi, makanya jaga, kasihi, syukuri, sayangi dengan keberadaan sini. Jangan sampai kita mengalami kerugian diandaki penerangan lampu matahari nang nyarah karena kita kada menyukuri, lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, aku pindahkan najibin kalau hendak lebihnya hendak api lama amunnya lapar. Nah ulun yakin nih ada nang rastul pangkat terjadi kawan duduk tadi, ada nang pinggang nyeri macam-macam, ada nang hendak kami, bahkan bisa ada nang takami di bungkus kalau wasap duduk menghadangi habibnya yang terlambat datang. Maka untuk mengurangi semua rasa penat dan sakit itu, bolehkah ulun bisi permintaan? Bolehkah dulu? Nah, boleh permintaannya satu dulu. Pertama, ini banyak permintaannya satu dulu. Nah, pertama kita berdirian sebarataan setuman. Apa saja kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahan kurang rasa sakit kesambutannya. Hati-hati nang di ujung duduk kalau diikut salim bada. Di sini salim bada tahu? Salim bada juga ketikih sama jangkik. Itu salim bada dan ketikih itu sambatannya sama mungkin lah. Bandanya apa enggak ya? Papip gonol kurang lebih kayak nyium, iyalah. Iya kan? Lain kan kalau di wadah ulun di Martapura ketikih itu ganang, di sini halus saja kayak apa bendanya, pada mirip apa kayak serangga kan. Oh berarti sama, cuma halus ganang. Kenapa? Karena di wadah ulun situ ketikih itu halus. Lalu kenapa ulun sambat kayak ganal kayak nyur? Kebetulan ketikihnya itu tak gugut biji palir orang lalu ganal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, ini malam sudah lewat jam 10. Rasulullah peristiwa Isra Mi'rajnya pun tengah malam. Jadi kita jangan belelapahan, jangan makakantukan. Karena kita nyaman benar, datang, dudukan, terkumpulan, tidak ada orang yang menghalang-halangi kita untuk beribadah. Tidak ada orang. Tuh apa? Lewat pinang menyala, pinang gira-gira, dibubarkan orang itu kita. Ada kan? Aman aja kan? Aman, urut yakin aman sebanyak ini manusia jadi insyaallah aman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kegembiraan kita berkumpul di sini, jadikan itu sebagai tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman urut berharap jangan kian bawa bulik nang raminya aja. Nang dibawa bulik kita berkumpulan di sini, hikmahnya yang kita petik untuk kemudian kita bawa bulik. Ketika berbicara tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi dibacakan dikumandangkan oleh qori. Peristiwa yang istimewa itu diabadikan dalam kitab suci yang menjadi pedoman kita yang kita imani, yang menyelamatkan kita dunia sampai ke akhirat, yaitu di dalam kitab suci Al-Qur'an berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim.
Allah menghendaki yang maha suci zatnya, yang maha suci dan maha sempurna kekuasaannya, menghendaki terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj untuk memperjelas, untuk mempertebal keimanan kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dunia, bukan hanya orang-orang yang beriman, bahkan kepada orang-orang yang kada beriman pun terjawab dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa demikian? Karena seberataan peristiwa semesta raya, semua peristiwa yang terjadi di dalam dunia, semua yang kita alami dalam hidup dan kehidupan kita hari-hari, mulai dari awal semesta diciptakan sampai kaina dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rentetannya dijelaskan dalam pelakuan orang sembahyang. Bujurkah? Kadakah? Mana orang-orang sorangan sini wani akan nang lain kenapa kada wani menjawab? Bujurkah? Kadakah? Tujuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, bujurkah? Kadakah? Alhamdulillah. Duduk katanya pulang. Haruskah? Nyaman. Harus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melihat dan mendengar apa itu kitab suci Al-Quran. Riwayat Isra wal Mi'raj tiap tahun mendengar, tiap ulama menyampaikan, menjelaskan, mengutarakan peristiwa-peristiwa Isra wal Mi'raj. Sudah mulai kanak-kanak kita mendengar. Akan tetapi jangan sampai justru kita orang Islam yang seharusnya ada di barisan depan membela dan mencintai agama kita, justru menjadi orang yang paling depan menghinakan agama kita. Apa maksudnya ulun mengatakan menyambat kita jadi orang yang justru paling depan menghinakan agama kita? Iya, dengan mahawai-hawayakan sembahyang itu menghinakan agama kita sendiri. Lidah mengatakan dan menyatakan beriman lawan Allah, beriman lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu aja di dalam apa beriman kepada Allah itu sidin berisi sifat, yaitu sifat sidin maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui apapun yang kita gawi, napapun mulai yang terbersit dalam hati, dimanapun kita berada, sekalipun sendirian. Di tengah padang nang kadada orang melihat dan menyaksikan, semua Allah Ta'ala tahu. Akan tetapi justru kenapa pada perbuatan kita wujud nyatanya malah kita balak-bakalakuan seolah-olah Allah Ta'ala kada mendengar lawan yang kita gawi, seolah-olah Allah Ta'ala kada melihat lawan yang kita gawi dan kita kerjakan, seolah-olah Allah Ta'ala kada tahu. Napa buktinya? Saban tahun beluas perumahan tanah galangan mawar ampun orang saudara mengakar. Kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada lidah kita mengakui Allah Ta'ala maha mengetahui. Rasulullah mengajarkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang kada baik. Tapi pada kenyataannya bahalat minggu tulak dari rumah membawa unjun, bulik hibak benar membawa kada lawas daur kawan, panjur kawan dibangkit. Iya, adakah kira-kira yang sudah mengalami hal-hal seperti ini? Ayo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo, ditembak sidin. Kita kumpul di sini bukan untuk kita tembakkan, karena di sini bukan menembak buntut ya. Kita berkumpul ini kenapa jadi berkumpul? Alaikum bil jamaah fa innallaha ma'al jamaah. Lazimkan kamu berjamaah karena di dalam kita berkumpul ada rahmat. Cuma kayak kamu kumpulnya iya kayak ini. Berkumpul kita berduduk di sini adalah sama-sama untuk mengoreksi pribadi kita masing-masing, terutama nang papandir. Karena nang papandir ini ketika menunjuk ke wajah orang lain, telunjuknya ada 71, nang lain 3 butir ini tak boleh jadi sendiri. Jadi kita kadang-kadang tembak
Kan ada bisa sintiran, kita resapi sama-sama, oh adakah gawian yang disambat nang dipandir ini. Kebetulan aja dia mengamanahkan ulun nang bapandir pakai mikrofon. Karena ada mungkin kalau seberataan ini bapandir pakai mikrofon siapa namanya? Bujur lah. Ulun kita gantung biar dia belajar biar bujur terus ulun. Bila belajar biar beda bujur, ampihan lapar sudah ampihan kita makan. Ketua panitia adakah di sini? Adakah? Siapa ketua panitia? Oh si Pindah. Siapa pun dia? Siapa? Ulun tahunin nangis. Wah, Ahmad Jamhari. Oh ini nanti ingat dibulik jam hari-hari. Sehat dulu Ahmad Jamhari lah. Alhamdulillah. Berapa surat umur? Berapa? 37 pas kan ada kurang aja, kurang lebih aja. Kalau lo lihat biar ini sudah umur 50 atas, tumbuhan akar gigi sudah berlahan dulu. Sudah berkeluarga kan? Sudah alhamdulillah. Berapa ekor bini? Sehitung aja jangan baby pulang anak tapi di sini hadir sini nana. Doakan mudahan Sidin sehat. Udah bisa anak kasih dulu. Berapa ekor? 2 ekor. Masih sekolah. Sekolah di Pondok semua. Masih halus-halus. Berapa tahun orang tua? 12 tahun. Adiknya berapa tahun? 2 tahun setengah. Mudahan biar sehat, anak biar sehat, banyak umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, menafkahi anak bini dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan bini biar juga sehat, menjinakkan biar bini pula. Umumnya ibadah maafin apa? Tadi waktu didoakan anak sehat, amin ya itu ya. Mudahan panjang umur, amin ya. Mudahan melahirkan, amin. Begitu didoakan diizinkan bini, amin. Kunci rumah ada jangan bersama dia. Kalau aku tadi buka bini ini maaf. Intinya berbicara Isra Mi'raj itu kenapa disuruh menyempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita disuruh sembahyang. Cuman iblis ini menanamkan di dalam hati kita seolah-olah Allah menyuruh kita sembahyang itu mengalihkan kita. Ya. Padahal kita rumus lan akal sehat yang sederhana jujur. Nah ini kita hendak melihat kekumpul di sini mahalnya sebuah taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah. Ketika seseorang tidak mendapatkan taufik dan hidayah, biar nak kayak apa aja sugihnya, nak kayak apa aja bertingginya pangkat, nak kayak apa aja tingkat kepintaran, Allah kadang memberi taufik hidayah untuk melaksanakan perintah sembahyang ini dengan ikhlas. Maka kededa artinya pangkat, kededa artinya kesugihan, kededa artinya segala bentuk kelebihan dalam dirinya. Kenapa demikian? Nang sederhananya kada kau merumus karena Tuhan kada memberi hidayah. Apa nang sederhana? Bila sudah perkara dunia kita nih, ya Allah kada tahu diuyuh, kada kenal lelah, jujurlah. Bila sudah urusan dunia apa aja, apalagi perkara urusan dunia ini pacang menguntungkan, mendatangkan duit, nah apa aja kita gasak. Awak garing turun, bujur kada? Di sini apa pendapatan masyarakat? Berumah kan, bertani kan? Oh, banding tahun kan? Banding tahun, bujur. Kayak 5 tahun tadi di muka dulu apa di sini pekerjaan masyarakat bertani bipaya, bertani apa dulu kan? Bertani ini banyak lah. Lalu berumah jadi sama jawaban bubuhan biar. Dan berumahnya banding tahun banding siang. Lalunya untuk perumahan yang banyak nih, iya. Cuma kenapa ya jauh ulun kada percaya sedikit pun bahwa masyarakat di sini pekerjaannya adalah petani. Boleh aja kalau ulun kada percaya. Kenapa jadi kada percaya? Kami malam hari ini mungkin biar rumah ya pula. Satu itu. Nah kedua ulun. Ulun pun masih pandir aja kisah kabar aja bahwa masyarakat di sini adalah petani dan kada percaya. Kecuali bukan biar memberi ulun baras selitan sama. Hanya belum percaya buat dalam motor belum kenapa Joko barasnya hanya belum percaya bahwa masyarakat di sini adalah petani. Nah, kedepannya belum minta selitar ya, selitar cuma berataan ini. Ulun bergaya aja itu, cuma tolong dianggap.
Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membicarakan Isra Mi'raj, satu poin yaitu perintah sembahyang kita anggap sepele. Bila sudah perkara urusan dunia, wani banar kita berhujan berpanas garing di karasi. Hakutnya muak gelang gatah ya atau begawi. Bisa lebih mendengar orang muak gelang gatah. Bisa lebih melihat ulur di kata bisa. Macam-macam bila kita ini sudah perkara dunia, mulai muak dalam gatah sampai daerah kapur, ya kan? Kancang urusan dunia di awak garing, garing. Ditelepon oleh kawan, ayo kita di situ ada kawanku hendak bertukar bani sekian tongkak, tukar bani tongkak. Mama hancur, awak para pingin nih padahal menggigil mendengar orang bertukar bani bertongkak. Bayangkan dia berujung 5 rupiah aja dalam selitar tuh misalnya lah, belum tapi pahamnya. Berujung 5 rupiah aja dalam selitar tuh kali setongkak, dihitungnya kali setongkak kali 5.000 tahun ini juga. 5.000 tahun kan ya. Nah setongkak tuh apa tongkak tuh seminggu sekali kalinya 5.000 tahun berapa ujungannya? Lalu dibangun. Tapi bila sudah urusan kepentingan dirinya nang pacang diselamatkan akhirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Lalu macam-macam saya kau turut apa mana pingin kolesterol sok naik, asam urat nah bukan gula naik macam-macam. Kenapa gerak pian panang? Iya makan sore tadi iya. Kenapa gerak jadi kalam buai nanti habis naik kolesterol atau makan itik. Bila sudah urusan agama kolesterol naik, asam urat kambuh, kepala hanyut macam-macam. Ada wangi turun. Tapi bila sudah urusan dunia, wangi melawan penyakit bujur kada. Maka artinya ketika ini bujur, berarti penyakit itu ada dalam diri kita. Hendak kita lihatakankah? Hendak kita lawankah? Dilawan, karena obatnya adalah dilawan. Kada kawa pian datang wadah ulun bib, ulun minta baju. Ayo didoakan, ayo. Lalu apakah itu menunjang 100%? Kunci 100%-nya ada di wadah kita. Kenapa? Akal diandak oleh Allah Ta'ala masing-masing dalam kepala kita. Iman diandak oleh Allah Ta'ala masing-masing di dalam hati kita. Kejadian hidup dalam kehidupan kita masing-masing diulahkan oleh Allah Ta'ala. Menyikapinya yang kayak apa dimodali sudah oleh Allah Ta'ala dengan gunakan akal, gunakan iman, lalu kesehatan, lapangnya waktu kita, adanya rizki kita, dikumpulkan kita dengan lingkungan sekitar yang mendukung seiman seagama lawan kita, itu modal. Apabila ada kemauan kita untuk merubah, untuk mendatangkan, untuk melawan terhadap perangnya diri kita lawan syaitan, sampai mati kada ada tambah. Mandang dia lancar dan hidupnya berbangsa Banjarnya, tak ulang Banjar. Jangan dikira orang mana-mana. Ulun lahir di Martapura, mengaus ingus di Amerika. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa li jami'i ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancak-rancak kita bersolawat supaya pandangan kita itu jangan dibelokkan iblis lewat hawa nafsu sehingga kita lepas dari tuntunan Allah. Minta perlindungan bagi Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj intisarinya sembahyang. Bicara mengenai sembahyang, ada sekolahan di kampung, ada guru di kampung, ada kita syukuri. Padahal ini pelita yang nyata, ini cahaya yang nyata. Tertipu oleh apa? Akibat kita ini mencari guru yang bisa terapang, yang bisa berhilang, yang kawat berjajak di atas banyu. Padahal kalau berbicara mencari guru yang bisa terapang itu dia titik bilanya tak pada sepuluh dasar terapang politik harap
dua itik sekalinya bisa terang. Mencari guru nang bisa berhilang coba darah-darahkan. Bubuhan maling nang sakti-sakti itu bisa berhilang. Maling bisa berhilang. Mencari guru nang kawa berjalan di atas banyu. Siapa di sini bubuhan pemairan non pangajaran kodok. Kodok tuh harap kalau beruncat di atas banyu. Ada bulu kodok berjalan di atas banyu itu. Maka nang hebat itu seorang guru adalah nang sidin. Nang ia tidak merasa bahwa dirinya adalah pemeran dan paling utama dalam hidup. Tetapi guru nang hebat itu adalah nang merasa berserah pada Allah. Dirinya kada bisa napa-napa. Kada kawa berbuat napa-napa jika bukan karena pertolongan Allah. Maka dia mengembalikan dirinya kepada Allah dengan kepasrahan dan ketawakalannya dengan cara bertakwa kepada Allah. Luka jua gurunya mentakait paku bukan berarti kada harap. Justru itu nang menerima nas garis ketentuan dari Allah sebagai manusia. Syaratnya manusia itu tergantung paku luka. Nang kada luka tergantung paku itu tanggiling. Jujur kan? Nah bukan sepupu tanggiling. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi belum minta kita berdirian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhlas saja taknya. Kenapa jadi belum suruh berdiri berangkat? Karena belum sudah merasakan dampak kelawasan berduduk karena minum tegak. Akhirnya setahun 8 bulan yang lalu ginjal belum berangkat sebentar. Nah, jadi mudah-mudahan dia jangan merasakan dampak itu. Jadi belum kada tapi tahan lawas duduk tuh cuma dikasih kadang sebenarnya 5 menit saja itu sudah rawan. Naik sudah ke mata. Lalu hanyut bisa pingsan. Kenapa jadi bisa pingsan? Maka kada kau ditetampai kada kawat dia sudah pingsan. Pingsan diimpus, ditensi macam-macam. Kada kawat begitu ada yang membisiki biar nak bini kada bangun. Mudah-mudahan biar sehat. Ulun bawa obat kanker keturukan karena ginjalnya rusak. Awalnya dilasar karena berbatu, keturukan ada batu yang merusak dinding ginjalnya sehingga memunculkan pendarahan dan nanah. Lalu akhirnya diangkat. Mudah-mudahan biar jangan sampai. Jadi kada nyaman orang mesin buas, orang mesin sebutik kada nyaman. Lalu kalau makan tuh harus dibatasi, harus diatur. Kalau walaupun kawan hidup ginjal sebutik, cuma kondisi sudah berubah. Kenapa kondisi sudah berubah? Nang tadinya hendak begini terus, wah ini berpikir-pikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ringkasnya, bicara kutipan intisari dari Isra wal Mi'raj seperti meja, jangan banyak pender. Ada sekolahan, ada guru di kampung datang belajar. Hukum fikih guru ngajari ulun kayak cara mandi. Guru ngajari ulun kayak cara berwudu. Ngajari ulun kayak cara sembahyang. Sembahyang ulun ngajak terudi tertinggal di langgar. Kayak apa guru caranya sembahyang masbuk tertinggal belajar. Kayak caranya ulun ini mengajar sekian rakaat belajar. Kayak caranya ulun rancak berjalan jadi musafir sembahyangnya belajar. Kayak di kampung ulun tuh imamnya perajuan saking maraju terbawa-bawa sampai ke sembahyang sampai maghrib bisa sampai 7 rakaat. Kayak pemenang guru sidin ini guru di dalam sembahyang belajar. Kayak caranya guru mampihi kaum, mampihi imam. Nah itu lain hukum. Ada sudah itu kesempatannya, gunakan waktu kita hari-hari untuk belajar. Nah ketika berbicara tentang sembahyang intisarinya jangan banyak pandir, gawi. Itu disebutnya. Ujar orang tua bahari malam ini malam Jumat, malam besok malam Sabtu, lamun hidup anak selamat, jangan tertinggal 6-5 waktu. Kalau kita mati jadi antum. Video streaming rekaman awal layar kalau streaming ulun anak menjawab guru di mana jawab guru
Nurudin kalau ada sumur di ladang apa aja naulullah akan Nurudin pantunnya sambungannya. Kalau ada sumur di ladang, jangan coba-coba umpat mandi, itu sumur orang dulu. Mungkin ada iwak orang di sini. Kalau ada jarum yang patah, kan bisa disimpan dalam peti, kan ada pedahnya lagi, kita mau dipakai. Silakan kita dudukkan kembali dulu, tetap berdiri dan mohon. Silakan dia duduk. Intisari Isra Mi'raj, gawi perintah sembahyang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Akibat kada belajar agama, kada belajar lughat, kada belajar bahasa Arab, lalu nyebut tentang Tuhan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang satu keyakinan. Aku rasa yakin sudah bahwa ya aku ya Tuhan. Aku rasa yakin sudah sebelum sembahyang sudah sembahyang. Jadi artinya ampihanlah sembahyangan. Ada hal yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Selama masih hidup, sehat jangankan yang sehat, sakit disuruh sembahyang, perang disuruh sembahyang, apalagi awak sehat, duit banyak, waktu lapang. Begitu duit banyak, waktu lapang, senggang, motor 7 bisi, itu nang di halaman rumahnya, nang sebuah kesan kami, mulai perantara, soalnya rumah 4 kilo banyak, bagus. Malum harta nang lain-lain, pahumaan kadagana kayak orang 4.000 hektar. Banyak benar bisi harta, lu kada membayangkan orang 4.000 hektar itu berjuaan aja nang pahumaan itu. Maka tanamnya, balacaknya, meneradakakannya. Kisah takut itu mulai menyangkap meneradak tuh kayak pemelacak tuh kayak apa kita tahu. Karena lah jadi benar. Jadi kayak pemeneradak, kayak pemelacak itu modus sudah sebetulnya kan iya udah minta nang salitar. Harus kan? Bicara sembahyang sudah, jangan banyak pandang. Intinya Isra Mi'raj Allah memerintahkan sembahyang, jangan dianggap sepele karena itu luar biasa kejadiannya. Luar biasa kejadiannya. Kejadian hidup kita ini nang gembira lawan sedih. Al-Quran datang membawa 2 kabar itu aja, basyira wa nadhir. Kabar gembira dan kabar sedih. Bila masih ujar Tuhan kayak ini, jadi orang takwa, ganjarannya aku siapakan surga. Apabila kada maasi lawan aku, kemudian membantah setiap perintahku, justru menggawi yang aku larang, maka aku siapakan gesan kita neraka. Disiapakan aku. Itu aja poinnya. Sudah, tutup, selesai. Berbicara tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Habibnya kayak apa kisahnya burak oleh Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa di pintu langit pertama, kedua, ketiga. Kadusah malam ini kita membicarakan itu tanpa bermaksud mengesampingkan tarikh Isra wal Mi'raj yang sebenarnya seperti demikian, tetapi kita mengambil satu intisari karena malam ini ada 2 peringatan. Pertama Isra Mi'raj, kemudian kita mengambil berkah sebagai wasilah mahaul abah terus kumpul, ya kan? Setuju aja kan biar kita mengambil intisari Isra Mi'raj. Alhamdulillah, jangan banyak pander. Tapi kada berdebat, nang didebatakan ikan sembahyang ini bukan nang ada bungsoli nih. Ini bukan nang ada bakunut nih. Jangan dibawa kalau kunang kematian tinggal bila mati tiba ya. Jangan kayak itu kita. Adanya sudah bikin membahas itu nih nang tabu nih, kunang sunat. Jangan diperdebatkan. Asik berdebat itu, maaf bang kancangan urat bulu. Padahal bang kancangan urat bulu ini kada bisa itu sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala jami'i ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, apa mandang nih? Harus kan? Harus. Yakin, piannya udah harus. Yakin kan? Nah, yakinnya pindah kandur, harusnya pindah kandur. Harus ya? Alhamdulillah, harus akan pindah. Lu anak kulit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala jami'i ashabi Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kita mengambil risalah menakib hikmahnya tentang seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amun pian artinya berharap ulun membacakan risalah manaqib yang dikarang oleh Abu Daudi ayat irsyad. Ulun banyak-banyak minta maaf karena wani ulun membacakan. Kenapa ulun kedua membacakan? Karena ketika itu diijazakan baik secara umum di majelis di sekumpul waktu itu ulun kebetulan pas kadeda di Martapura. Di mana pian pokoknya kadeda di Martapura. Ulun kan ingat waktu itu rasanya ulun di Perancis kan atau di Italia kan kadang. Alhamdulillah, artinya bukan bermaksud sombong, ulun ini lahir di Martapura tapi jarang berdiam di kampung, dan ulun alhamdulillah sampai menguasai 11 bahasa asing. Jadi 11 bahasa asing alhamdulillah ulun menguasai bahasa Kalua, bahasa Kabaran. Di sini bahasa Banjar lah, bahasa Kalua. Banyak orang kita Kalua kan di sini, banyak Kalua kan di sini. Nah, banyak Kalua sini belum jadi orang Kalua. Kenapa jadi orang Kalua? Satu-satunya yang kau memanjangkan ini Kalua itu orang Kalua. Dari Jampangan Kalua jauh-jauh ke sini, riwayatnya Nini Datu kita membawa berjuang bertahan hidup zaman penjajahan yang kada gampang. Jadi kampung pinggiran ini menandakan simbolnya kampung Tuha. Yang kadang alih di Borneo, di Kalimantan, suku-suku Melayu itu menhendak tahu kampung bujur-bujur kampung Tuha, iya bubuhan nang di pinggir sungai kayak kita nih. Karena bahari transportasi darat kededa lalu ulang bahari jalan sungai. Jadi bila ada kampung di pinggir sungai itu menandakan kampungnya kampung Tuhan. Wah ini di tengah kota di pinggir sungai dua kan cuma sungainya sungai Ulahan. Berbicara tentang wali Allah, figur yang kita cintai sosok Abah Guru Sekumpul. Jadi ulun tadi membacakan manaqib ada wani yang tertulis di situ. Jadi nang ulun wani ini artinya berbisa-bisa bahwa wani ini ulun berkisah aja. Cuman insya Allah kisah ulun ini kadang ada karena ulun wani mengisahkan nang terjadi, nang ulun tamui, nang ulun dengar, nang ulun lihat, nang ulun terima langsung dari Sidin maupun artinya nang hidup Sidin sama hidup Sidin secara zahir maupun secara batinnya. Setuju aja kan ya? Amun ada nang betakun siapa Guru Sekumpul orang di sini alhamdulillah cinta aja. Cuman nang ulun khawatir kalau kita ini dimasuki orang luar lalu menghasut memfitnah Sidin macam-macam, kita pindah pada kuat pendirian lalu empat-empatan. Dari tadinya untung mencintai wajah Allah Ta'ala, timbul empat-empatan mencaci dan mencela, timbul jadi rugi. Ada hendak kalau kita. Nah maka ini kita bicarakan supaya memperkuat kecintaan pian dan keyakinan pian terhadap sosok Guru Sekumpul. Siapa Guru Sekumpul? Sidin manusia, sama kayak kita, bermata, berhidung, beruntung, berbatis, bertangan. Akan tetapi jangan hendak kita samakan lawan diri kita. Kenapa? Karena Sidin orang pilihan Allah. Istimewa Sidin dikasihi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah mengasihi, maka pasti dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah kasih Allah Ta'ala. Siapa sosok Guru Sekumpul selain Sidin? Artinya sama kayak kita manusia, tapi manusia yang diistimewakan oleh Allah. Sidin diistimewakan karena Sidin adalah seorang wali Allah dan bukan hanya sekedar wali, bahkan Sidin adalah pemimpinnya para wali pada zaman masa Sidin. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa kita kada kawa menyamakan diri kita lawan wali Allah Ta'ala? Tuh Allah menjelaskan dalam Al-Quran beratnya cobaan dan ujian serta pelatihan para wali yang kada akan sanggup kita manusia biasa melewatinya. Para wali itu dalam hatinya tidak ada rasa takut dan gentar, tidak ada rasa guncang dan goyang. Sekalipun orang kada percaya, kada senang, mendustakan, memungkiri, lawan apa yang Sidin bawa mutlak dari Allah dan Rasulullah.
Kada takutan. Ada kita bila bepandir hendak didengar orang, hendak diasi orang, hendak dipercaya orang. Bila berbuat hendak dinilai orang, diukur orang, itu kita manusia jahil. Satu sudah ada sama. Dan hebatnya lagi, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu gencar untuk memungkiri, untuk mencaci, mencela, memfitnah dan menjauhkan dirinya, yaitu yang paling dekat dulu orangnya, keluarga, bisa aja nang sekelambu, bisa aja nang seatap, bisa aja nang sejiran, selingkungan, se-RT. Itu wali Allah Ta'ala jadi pemakan sini. Kenapa wali Allah Ta'ala bisa begitu kuat dan tegar melewati kesendiriannya? Karena wali mengimani tidak ada yang lebih kuat dan bisa dipercaya, tidak ada tempat bersandar yang terbaik dan sempurna selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu wali menggawi nang dapat sidin itu kada gentar karena prosesnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau wali itu menggawi sesuatu kada mencari penilaian, apakah dipuji orang atau disanjung orang. Nah, diurus oleh wali Allah Ta'ala itu kayak apa caranya sidin bertakwa lawan Allah Ta'ala. Kudu sekumpul waktu hidup sidin selagi muda masih di keraton, Abah Ulun banyak melihat dan menyaksikan, banyak mendengar, kemudian sidin menyampaikan langsung ke telinga Ulun. Sebagai orang yang bukan dari kalangan berada pada masa kanak-kanak hingga remaja sidin tetap beriman kepada Allah sekalipun bahari lagi sidin di keraton. Ulun aja masih ingat waktu itu berumur sekitar masih belum sampai 10 tahun. Telinga ulun ini masih terngiang bahwa artinya di Martapura, di keraton ada tuan guru nang sesat. Kenapa? Karena bila berzikir rumah beguyangan. Jadi supaya biar tahu nangaran zikir nasyid itu bukan hanya raja bawaannya. Mulai bahari guru sekumpul itu ketujuh berzikir nasyid. Iya nanti pada orang sasat karena bila berzikir lampu bermati. Lalu bila berzikir keasyukan fana ada nang masbuk, tetangga semuaan dirinya, maka nang masuk adalah mahabbahnya lawan Allah Ta'ala. Asik kada tahu lagi ini orang di kiri di kanan masbuk di padahan orang kerasukan. Ya nanti sampai orang sesat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun nang diurus oleh Allah Ta'ala urusan takwa aja. Kenapa? Karena pelatihannya pulang dalam ayat Quran nang berenteng sempurna itu, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Hebatnya wali Allah Ta'ala dibanding lawan kita, nih kita. Amun kita bila perkara yang menyenangkan hati kita, nang kita cita-cita akan kita dapatkan, maka hati kita gembira, senangnya luar biasa. Ya Allah bari ulun rezeki, jadi akan ulun orang sugih, dapat rezeki jadi orang sugih, dipong luar biasa. Biasa aja kan itu, menghimuakan hati. Ya Allah bari ulun bini 4 ikung, dapat bini 4 ikung, himong luar biasa, sarik babinian ulun bebandir. Ulun alhamdulillah boleh bini 3 ikung, 3 ikung serumah. Pian berapa ikungnya? Seikungannya menangis tak panjang baju sini menyambat sikung. Alhamdulillah, syukuri dulu lah, mudahan pian sabar, mudahan pian kuat. Kada pemamaian kalau bini pian. Bila bini pemamaian syukuri kuat. Kenapa syukuri? Kurang bila bini itu pemamaian syukuri. Kenapa syukuri? Bila bini mamai, mau pandang ini, santai aja pian menyangti umanya beringat. Kalau aku berbini lain, santai aja. Pian hendak ulun bari ilmunya, hendak pian bari ilmunya, dan sekira kawasan rumah teh. Inya kalau kesalahan pian juga, ada bisi ilmu macam-macam. Kalau pembaca itu kaji ini tuntut itu kada tahan 2-30 hari, tak baik. Dengarin inya manusia, ada bisi hati dan perasaan, tak baik. Inya keselesaikan baca cemburuan. Cuman salahnya begini banyak di kita.
Kenapa kita kada jujur? Kenapa bukti kada jujur? Biar dia begini si Ikong, hendak lawan si Ikong atas nama nilai ibadah. Padahal lawan si Ikong aja orang bakaramput begini dua tanpa bakaramputnya. Di mana nilai ibadahnya? Di mana karamputnya? Biar pulung kada bakaramput. Kalau biar bakaramput maka ini nak kepada anu nih aku nih duda sudah. Ini ada. Ay ujar nang si balu jam lain di warung ini maka biar begini. Ada di sini. Ada dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana polong alhamdulillah benar. Jakanya ada tadi pulihkan dia belum hingga. Kenapa jadi kita berdusta? Rajin pian kita kan berdusta. Aku dingin kada tapi anu lagi non bini itu sudah pindah satu mat lagi macam-macam kepada anak kepisah. Salah. Coba pian orang mana kayak itu apa judul ikam akun lah jadi bini kunang kan 4. Padahal ini bini hanya 2. Atau si ikut akun lah jadi bini nangka 4. Kenapa? Supaya artinya pilihnya akun itu siap jadi nangka 4. Tahu pada kita ini sudah ada bini. Jadi bini ulun itu sampai hari ini kada tahu siapa nang tuh siapa nang anom. Berataan merasa paling anom lah. Lo kada ada nang wanita lawan nang tua. Nah itu aja dulu ilmunya lah. Biar memang rambutnya maka biar tadi kata rambut sarap biar aja sudah itu ulun bergaya aja lah bergaya jangan ditanggapi jangan kena dikaji gitu lalu itu mau dibawa balik malah kena gitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa jami'a ashabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah angin lalu ya sponsornya dari sampai bini aja dulu jangan dibujuri dulu lah. Nah, betapa saja sini sama kayak tujuan namanya nyambung sedikit pulang nasi itu bang meluangkan kalau sudah pandai dipancing pulang. Biar itu harus sabar kita nih menghadapi bibinian. Ya kan bibinian, jadi bibinian kami yang sabar bibi menghadapi bubuhan lelakian itu. Sabar pian. Salah satu yang paling sabar kan ada istilah nah amalakan istilah itu apa contoh bila bini pian toh macam-macam anak minta tukarakan amas kan apa bila bini minta tukarakan amas jangan disahuti beranai ya jangan disahuti beranai itu tukarakan jangan dulu. Kenapa sebabnya? Karena ada istilah diam itu emas. Ya. Jadi bila bini bertanya emas kok berdiam nah berarti pian itu sudah emas. Harus kan? Ada nama gaya ini harus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh berbicara siapa guru sekumpul sidin wali Allah Ta'ala. Ketika tadi pelatihannya wali itu hebatnya wali karena kalau disamakan kita wali itu ditimpakan penyakit, dihadapkan musibah, ditinggalkan keluarga, dimusuhi jiran tetangga, difitnah oleh anak-anak buah, anak murid, difitnah oleh orang-orang tua, disayangi, dikasihi, dicintai, dilindungi oleh sidin, justru paribahasanya membunuh lawan sidin. Tatap wali itulah wal busyra, hati gembira terus, syukur terus, kada pernah menyiwas Allah Ta'ala. Kita, ya Allah, hanya sehari kena rastung sudah menyiwas Allah Ta'ala. Ada syukurnya lalu. Semuaan kebaikan Allah Ta'ala yang begitu banyak tertutupi dalam mata pandangan batin kita ketika Allah menggawi sedikit nang menyentil lawan hidup kita. Apalagi ditimpakan yang besar kada dengan sanggup kita ini, maka menyerahlah lawan Allah, berlindunglah lawan Allah, mengakulah dan pasrahlah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi yang terakhir, la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Wali Allah Ta'ala itu nang diurus sidin baik mata, telinga, mata berlihat, telinga berdengar, otak berpikir, jantung berdegup, darah mengalir berdesir, itu diisi semata-mata lawan mengingat Allah, berzikir lawan Allah, mengingat kebaikan Allah, ingat terus lawan Allah, beribadah, menuntut ilmu, mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan dan sunnah-sunnah. Dzalika huwal fawzul azim. Wali itu lolos uji kada kawa pian goda lawan tahta, kada kawa pian goda lawan harta,
kada kawapian goda lawan apa wanita. Nah itu sama-sama. Ayo, wali Allah Ta'ala itu proses begitu berat. Nah sekarang hanya kita bicarakan walinya. Jam berapa nih? Jam 12 sudah. Sadar naik sudah. Jam 12. Oh, jam berapa di sini? Di sini jam berapa? Jam 12. Jam 11 kan? Oh, jam belum itu 12 sudah. Jam hendak guring di sini. Ini waktu di Irian. Ulun ini pernah jadi laki-laki paling langka sakampung. Apabila ketika ulun di Irian waktu itu setahun. Ulun di Irian, Masya Allah. Kenapa ada tahan? Ketawa, lucu. Kenapa lucu? Ini sembahyang Allah Akbar, karena ada di masjid jauh. Lalu ulah harus 2 kali 3 meter. Dan kita tuh dari pohon galang. Banyak. Lalu luar banyak saya nambah koteka biar nang bijinya keluar kepalanya berbungkus wah curi-curi ke tatu-tatu bahan anak ada kasa-kasa itu mau koteka pakai. Lalu di hadapan ulun ditungguinya dijanakinya ulun sembahyang tuh. Maka menjanaki itu mana biji kita ini seolah-olah kayak patung di hatinya dijanakinya bapak orangnya inya bingung ulun kebliang. Ya Allah, ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kenapa? Bahwasanya Allah Taala Subhanahu wa taala benar. Ini jurang aku nih hendak tertawa. Hendak tertawa jurang. Katia lagi sembahyang. Kada tertawa katia lucu. Kenapa? Warik bekungan jurang. Begaya. Ini jangan disebar videonya lagi di masyarakat. Begaya. Hah? Dulu ini pindah-pindah dulu ya. Nggih bae dari pian. Belum kada bertakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guru sekumpul siapa sidin hamba Allah. Nang dikasihi oleh Allah karena mendapat kasih dari baginda Rasulullah, sebab lantaran jalannya sidin mengasihi laut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya dan rindunya hati seorang muallim al-arif fillah Abu Muhammad Amin Badali Al-Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul. Sebegitu besarnya cinta sidin, kerindangan sidin, rindu sidin lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sidin berupaya mengapikakan lawan anggota tubuh supaya jangan temakan nang subhat, jangan sampai temakan nang haram. Begitu mengapikakannya disertakan dengan ketidakmampuan orang tua, maka sidin mengambil jalan untuk berpuasa lebih banyak selama 17 tahun. Sidin kadang memakan banyak nasi dengan banyak berpuasa. Apa yang dimakan sidin? Sidin kadang makan iwak, kadang makan macam-macam. Yang dimakan sidin pisang bila sahur, pisang bila buka, bila rasa dulak, garannya pisang dicancap, diulah gangan-gangan. Sesuai kalau orang dapat kasih sayang Rasulullah, kerindangannya 17 tahun. Kita berapa tahun nang siang malam bisa kerindangan? Guru sekumpul kada kawan disambat ngaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis keganangan. Kada cukup sampai di situ rasa rindu dan cinta sidin lawan baginda Rasulullah. Dalam keadaan sidin ekonomi sakit jua, susah jua, kada tapi makan jua hari-hari, tetapi kecintaan sidin lawan Rasulullah diwujud nyatakan sidin dengan sidin mencintai umatnya baginda Rasulullah. Kayak apa sidin mencintai umatnya baginda Rasulullah? Menjuluk daun, menjuluk pisang, manu tungkul, bejajar, payu, duitnya seorang belum makan. Tetapi berisi kawan yang jauh pada kampung menuntut ilmu di Martapura, didahulukan sidin yang menuntut ilmu ditukarakan sidin baras, ditukarakan sidin pemakan, diulanjai sidin belum makan. Orang menuntut ilmu dicintai sidin, karena itu amanah Rasulullah, umatnya Rasulullah.
Napa ada yang digawe Rasulullah? Digawe oleh sidin. Napa nak ada digawe oleh Rasulullah? Ada menggawe sidin. Termasuk model kayak ulun berceramah. Sidin kada mau berceramah. Karena Rasulullah ada berceramah. Nah itu ternyata salah. Kami kada tersalah. Artinya ini bentuk perkembangan si anak-anak dakwah. Lalu ada yang bertakut, siapa sebenarnya guru sekumpul itu masalah wali kami tahunya? Belum paham ya maksud pertanyaan ini. Intinya, ketika pian bertakut lawan ulun, maka ulun jawab bahwa guru sekumpul adalah nama kecilnya Ahmad Kusairi, kemudian diganti menjadi Muhammad Zaini. Muhammad Zaini Abah Sidin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Sa'ad anak Dato Abdullah Tasawuf, Dato Abdullah Tasawuf anak daripada Mufti Khalid anak daripada Khalifah Hasanuddin anak daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Dato Abdullah Al-Banjari atau Dato Kelampaya. Ketika nasab ini menjelaskan bahwa Sidin adalah zuriat ke-8 dari Dato Kelampaya, di saat berbicara tentang guru sekumpul tidak bisa dipisahkan dengan membicarakan sosok Dato Kelampaya, maka ulun jawabakan bahwa guru sekumpul adalah min ahlil baiti wa dzurriyyati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin habaib, Sidin zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kada aku pada terima? Nah, gak juga gak ulun. Ujar si Anu bipai Sidin itu Habib dua, ujar si Anu Sidin itu sekolah di Anu, ujar Sidin itu guru sekumpulnya lain Habib. Terserah pian itu pandangan pian. Ini pandangan ulun. Ketika pian hendak menyaung pandangan pian dan pandangan ulun atas dasar hawa nafsu, ulun kada melayani. Tapi ketika dasarnya adalah untuk mencari kebenaran sejarah, ulun layani. Tapi bukan di depan orang banyak seperti ini, sama lemah adu domba. Jadi sekarang porsinya ulun bepandir adalah untuk membicarakan kepada diri ulun sendiri kembalinya. Mudah-mudahan pian pun sependapat. Bagi pian yang mendengar, mudah-mudahan ini jadi bekal untuk menguatkan keyakinan dan kecintaan kita terhadap kebenaran yang Sidin bawa dan posisi Sidin yang benar seperti apa. Haruskah? Jadi hubungan yang di luar. Mau pada itu dan itu takas dia namanya kita disini makan nyamuk di saling macam-macam dia rokok habis ya tuh habis rokok dulu nih baru jeda mulai sore tadi kan makan itu di ujung tuh ada warung namanya mie dulu pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harus kan? Guru sekumpul adalah zuriat Rasulullah karena Sidin cucu Dato Kelampaya yang ke-8 dari laki-laki semua kada tambelok kebebinian. Artinya secara berbicara nasab, kultur garisnya Sidin kada mungkin putus dari lelakian. Dato Kelampaya ini hidup umur Sidin 110 tahun. Sidin dihaul sudah 213 tahun. Jadi 110 tambah 212 sama dengan 300 22 tahun. 322 tahun yang lalu kita baru pengarang Indonesia. Wayah ini sudah pengarang Indonesia, ada orang, kelompok atau individu yang mendaurakan tentang nasab Dato Kelampaya. Atas nama kelompok membentuk sebuah kelompok lalu meributakan Dato Kelampaya lain habaib karena ada tertulis, karena ada tercatat. Padahal amun dirumus sederhana, nang bubuhan tukang rumus ini umur organisasinya hanya 120 tahunan belum sampai. Dato Kelampaya sudah 323 tahun yang lalu. Tuhan siapa? Nang tadudi, nang zaman wah ini sudah canggih. Ada kalau rajin orang anak pemilihan itu apa ngarannya? BPT. Daftar pemilih tetap. Nah itu mah aslilah tugasnya keliling mencatat. Iya. Simpun sudah seharian tetap pasti camah. Kenapa pasti camah? Pastinya bulik mencatat malam tadi si Arbaya beranak, Nini Abdullah meninggal. Semalaman aja. Camah udah catatannya. Jadi amun modal sekadar catatan di atas kertas itu pun kada bakuliling juga, aturannya ada dangaran juga, ada usah mengarasi. Dato Kelampaya itu kayak gini.
Rumusakan ke kada sah? Rumusakan ke kada sah? Nah kita rumusakan supaya nyaman pandera nurun, jangan padat di tengah jalan, jangan silakan menang kada tahan anak boleh dulu kada bapak ulun kada tersebut boleh dulu. Cuma kena di akhirnya ulun ada kejutannya di akhir. Ada tahan dia mengantuk guring silakan pada menangan adanya kalau bila kada bisa mau pelambu minjem lawan parak rumah begantung pelambu kada apa kalau kada tersinggung karena Allah Ta'ala menyuruh kita berkumpul mencari rahmat inna dzikril awliya tanzilur rahmat. Ketika kita membicarakan wali Allah Ta'ala ini turun rahmat. Nah gaya pacarannya ya turun hujan ngejar minta lawan Tuhan bila anak acara itu minta lawan Allah. Ya Allah berkat syafaat kekasih pian, ya Allah berkat wasilah wali pian, antar kepada berkat syafaat Rasulullah, gantiakan ya Allah menggulih rahmatnya dengan bentuknya selain pada hujan. Nah karena ini dikabulkan Tuhan. Iya. Iya. Lalu berbicara dato kalampayan sidin ini kan ada bisi abah nama sidin abah sidin itu Abdullah. Nah dulu sebutkan. Kita ambil dari manaqib nang masyhur dulu. Di dalam manaqib dato kalampayan disebutkan wa kana Abdullah Hindiyan. Adalah Abdullah kuitan dato kalampayan itu orang Hindi. Nyata-nyata sudah disebutkan dalam risalah manaqib orang Hindi. Kenapa pian tulakan mencari silsilah sidin menelusurinya ke Mekah? Siapa tadi yang pian guru? Jam hari lah. Guru jam hari. Jam hari kan jam haru. Nyata-nyata guru jam hari ini orang tinggiran. Alamat di tinggiran Tambar. Maka mencari ika kapuas itu mau dapat tamuan kada mau akibat pengarasan membawa hawa nafsu an-nujum amanun li ahli sama fa idza dhahaba an-nujum dhahaba as-sama. Bintang itu menjaga keamanan di atas langit pada Rasulullah. Bila langit kada berbintang runtuh langit. Fa ahlul bait amanun li ahli al-ard fa idza dhahaba ahlul bait dhahaba al-ard. Bagi kita yang di bumi ini, ahlul bait Rasulullah itu menjaga keamanan di atas bumi. Bila di bumi ini kada ada lagi ahlul bait Rasulullah, runtuh bumi alias kiamat. Artinya apa dari dalil itu? Kada menutup kemungkinan dan pastinya begitu luas dan besarnya rahmat Allah, saban buncu dunia ini pasti ada hamba nah dirahmati Allah. Belum melihat akan tampur kata kawan namun tadi kan ya malah perkara dunia aja wani pihak kapur waktu yang datang. Nah ini pang Allah Ta'ala kau nak melihat bunyi yang ada bukaan menggatar bintai dan jangan juga gua benar cukup aja sudah sadar ya Allah Ta'ala lapar perut sudah harus sekali lagi nah kita ringkasakan saja. Dan kalampayan itu zuriat Rasulullah dari Hindi. Abah Sidin datang kalau Gabang itu Abah Sidin datang kalau Gabang itu banyak kisahnya. Baiknya biar kau kenal aja sudah. Jangan lupa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rahmat Allah yang nyata telah turun ke tengah-tengah kita. Maka insya Allah ini menjadikan malam hari ini sepertinya cukup bagi kita. Dilimpahi oleh Allah Ta'ala rahmat dengan kegembiraan, dilimpahi oleh Allah Ta'ala rahmat dengan kebersamaan, jalinan silaturahmi, saling mendoakan, meminta wasilahnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keberkahan yang sangat luar biasa. Artinya mudah-mudahan insya Allah lain waktu panjang umur sehat badan kita bertemuan, disuruh Allah Ta'ala mendapatkan pulang panjang umur dengan kisah. Ulun sekali lagi terima kasih, ampun maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat.
segala bentuk ucapan ulun dalam ucapan manusia biasa lidah ulun bisa jadi menambahi, bisa jadi mengurangi, maka diampuni dan dimaafkan, diridhoi dunia dan akhirat. Artinya satang sudah, waktunya sudah jam 12, cuacanya pindah begayaan, sudah gerimis-gerimis, bagus saja, biar pulihkan dulu, ambil baras selitar sholat, jangan pulihkan situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita turuti hawa nafsu kita. Insya Allah cinta kita sudah dicatat oleh Allah, daya kehidupan kita sudah dicatat oleh Allah. Ujar kita sadar istirahat. Insya Allah sudah lebih dari cukup kecintaan. Penutupnya apa? Kejutannya. Penutupnya dan kejutannya ulun membawakan titipan amanah dari